Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari Pendidikan Jasmani Sekolah Tasarja, nomor induk mahasiswa 61034200070. Di sini saya akan menjelaskan pengertian artikulasi, jenis atau klasifikasi fungsional artikulasi, macam-macam sendi diatrosis, dan yang terakhir nama artikulasi yang bisa bergerak dengan tubuh kita. Langsung saja kita ke materinya. Artikulasi adalah persendian atau sendi, yaitu hubungan antar dua tulang. Tanpa persendian, kita tidak dapat melakukan pergerakan. Persendian juga berperan penting dalam proses gerak yang dilakukan oleh manusia. Pergerakan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya pada persendian diikat oleh jaringan yang disebut ligamen. Gerakan pada persendian dilapisi oleh minyak sendi. Jika minyak sendi pada tulang habis, maka gerak pada persendian akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Selanjutnya adalah jenis atau klasifikasi fungsional artikulasi. Yang pertama ada sendi mati atau sinatrosis. Sendi mati atau sinatrosis adalah jenis persendian yang tidak dapat digerakkan. Pada sendi mati, jaringan ikat yang menjadi hubungan antar tulang akan mengeras dan berubah menjadi tulang. Selain itu, pada hubungan antar tulang ini, celah sendi pun tidak ditemukan. Sendi mati dibedakan menjadi dua tipe, yaitu sulur dan sinkondrosis. Tipe sulur adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat, misalnya pada tulang tengkorak. Yang kedua ada tipe sindotris, adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh kardiologi hialin, misalnya hubungan diafis dan epifis pada tulang dewasa. Dan jenis yang kedua ada sendi kaku atau amfiatrosis. Sendi kaku atau amfiatrosis adalah jenis persendian yang memungkinkan untuk dapat digerakkan. Macam sendi yang satu ini dihubungkan oleh kardiologi. Sendi kaku dibedakan menjadi dua tipe, yaitu simfisis dan syndesmosis. Tipe simfisis adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh kardiologi serabut yang pipih, misalnya pada tulang kemaluan dan sendi antar tulang belakang. Pada tipe syndesmosis adalah tipe sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, misalnya pada sendi antar tulang kering dan tulang betis. Sendi gerak diatrosis. Sendi gerak diatrosis adalah jenis persendian yang memungkinkan untuk leluasa digerakkan karena antar dua tulang tidak hubungan oleh jaringan ikat. Ciri macam sendi yang satu ini adalah: satu, permukaan sendi dilapisi selaput jaringan ikat fibros yang tipis dan menyambung. Dua, bagian dalam kapsul dibatasi oleh selaput sendi, yaitu selaput penghasil cairan sinovial yang berfungsi sebagai minyak pelumas sendi. Yang ketiga adalah kapsul fibrosnya diperkuat dengan adanya ligamen, namun ada juga yang terakhir, biasanya terdapat bantalan kartilago serabut di dalam kapsulnya. Sendi yang bersifat diatrosis dapat dengan mudah ditemukan pada bagian-bagian tubuh manusia. Adapun berdasarkan arah geraknya, sendi diatrosis dibedakan menjadi 6 macam. Macam-macam sendi diatrosis antara lain: 1. Sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi diatrosis yang ujungnya berporos satu dan membentuk engsel. Arah geraknya hanya satu, yaitu seperti gerakan engsel pintu. Contoh sendi engsel misalnya terdapat pada kaki, sendi siku, lutut, dan ruas jari.
Yang kedua ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi diatrosis yang salah satu ujungnya tulang dapat mengitari ujung tulang lainnya. Arah geraknya memungkinkan untuk berotasi pada satu poros. Contoh sendi putar misalnya terdapat pada sendi antar tulang atlas dan tulang tengkorak, serta sendi antar tulang hasta dan tulang pengupil. Selanjutnya sendi pelana atau sendi sela. Sendi pelana adalah sendi diatrosis yang ujung-ujung tulangnya bertaut dan berbentuk pelana. Macam sendi ini memiliki dua poros, berporos dua sehingga dapat bergerak bebas, persis seperti gerakan orang yang sedang berkuda. Contoh sendi pelana misalnya terdapat pada sendi antar tulang pergelangan tulang dengan tulang telapak tangan atau sendi antar tulang telapak tangan dengan ruas jari. Sendi kondyloid atau episoid. Sendi kondyloid adalah sendi diatrosis yang ujung-ujung tulangnya memungkinkan gerakan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Salah satu ujung tulang pada jenis persendian ini berbentuk oval dan masuk ke dalam ujung tulang lain. Contoh sendi kondyloid misalnya terdapat pada sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang pengupil. Sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi diatrosis yang ujung-ujung tulangnya berbentuk bongkol dan lekuk. Dengan bentuknya ini, gerakan bebas ke semua arah bisa dilakukan dengan poros yang berbentuk berjumlah 3. Contoh sendi peluru misalnya terdapat pada sendi antar tulang lengan atas dan tulang gelang bahu, serta pada tulang paha dan tulang gelang pangkul. Selanjutnya sendi luncur. Sendi luncur adalah sendi diatrosis yang ujung-ujungnya tulangnya agak rata. Sendi luncur tidak mempunyai poros sehingga hanya dapat melakukan gerakan menggeser. Contoh sendi luncur misalnya terdapat pada sendi di antar tulang pergelangan tangan, tulang selangka, tulang pergelangan kaki, dan tulang belika. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.